sebagai moderator pada hari ini. Oh, sebelum acaranya dimulai, lebih baik apabila kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Pada agenda kali ini kita akan belajar bareng reaktor yang akan dibawakan oleh Mbak Destia Nurul Ida. Eh, Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya serahkan ke Mbak Destia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya buat teman-teman di sini. Di sini kan kita bareng-bareng ya. Nanti sambil diskusi aja, semisal ada yang nemu cara efektif atau mungkin lebih mudah dari yang aku kerjain, mungkin nanti bisa sambil didiskusiin aja ya. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan reaktor. Di sini udah kelihatan kan ya? Sudah Suaraku jelas kan? jelas. Oke, langsung aja jadi pelan-pelan aja. Untuk yang pertama kan model soal reaktornya itu reaktor seri ya, di mana ada dua buah reaktor alir pada kondisi steady dan tekanan konstan sebesar 205 kPa yang dirangkai secara seri dengan reaksi A menjadi B. Lalu umpannya itu pure A dan memiliki konstanta K sama dengan 0,11 tambah 0,0008 dalam kurung T min 200. Oke, langsung aja ditulis diketahuinya, di mana ada nilai K di sini 0,11 tambah 0,0008 T min 200 per second. Berarti kan kalau per second, satuannya per second itu otomatis ordernya order 1. Lalu ada diketahui juga delta HRA min 15.000 Joule per mol A dengan nilai CPA sama dengan CPB sama dengan 42 Joule per mol kali Kelvin. Nah, langsung aja kita buat di sini. Oh ya, ada nilai FAO-nya juga 600 mol per second. Terus juga diketahui kalau XN di akhir itu 85% sama nilai PO-nya tadi konstan ya 205 kilopascal. Langsung aja kita buat untuk pertanyaan yang A itu nilai F reaktor pada reaktor kedua, di mana reaktornya pertama merupakan reaksi adiabatis dan reaktor keduanya itu merupakan reaksi isotermal. Kita juga diketahui di sini kalau ada spesifik volumenya itu 0,055 liter per mol. Nah, langsung aja kita cari variabel yang belum diketahui. Yang pertama ada CaO. CaO bisa aja langsung dengan 1 per spesifik volume, nanti dapatnya 18,188 mol per liter. Dengan nilai QO-nya itu kan FAO dibagi CaO, karena kan nilai FAO kan sama dengan CaO kali QO, jadi QO-nya bisa diketahui 600 mol per second dibagi 18,1818 mol per liter, dapatnya 33,0033 liter per second. Nah, untuk yang pertama, tahapan yang pertama setelah kita mencari variabel yang belum diketahui, itu masuk ke tahap penyusunan tabel stoikiometri. Kita ketahui di sini kalau ada reaksi A menjadi B, di mana A sebagai reaktan dan B sebagai produk. Nah, A umpannya kan FAO sama B umpannya FBO. Nah, di soal diketahui kalau umpan masuknya itu pure A sehingga FBO-nya itu sama dengan nol. Terus reaksi di sini karena kita mengacu terhadap limiting reaktan, karena reaktannya hanya A, otomatis semua mengarah ke A ya. Jadi min FAO dikali XA karena dia merupakan reaktan jadinya min. Terus juga yang kedua itu plus FAO dikali XA karena dia produk jadinya plus dan koefisiennya di produk itu satu. Jadi plus FAO dikali XA. Terus di sini outputnya FA sama dengan FAO dalam kurung 1 min XA dapat dari mana? Dari FAO ditambah dari FAO ditambah min FAO dikali XA. Jadi FAO-nya dikeluarin, jadi FAO dalam kurung 1 min XA. Terus untuk yang keduanya FBO plus FAO dikali XA. Nah, di sini kita dapat apa ya? Dapat penjelasan detail kalau reaksinya kan nol ya karena reaksinya min
min ditambah plus kan jadinya 0. Nah, berarti dia variabel density sehingga Q-nya nanti sama dengan Q0 ketika menyusun konsentrasi. Langsung aja masuk ke penyusunan konsentrasi, itu ada nilai CA. CA didapat dari FA per Q sama dengan FAO dalam kurung 1 min XA. FAO 1 min XA ini didapat dari sini. Jadi nanti langsung dapat FAO dibagi QO sama dengan CAO, dapatnya CAO dalam kurung 1 min XA untuk persamaan pertama. Terus untuk yang CB-nya juga sama, karena FBO di sini tadi 0 ya, jadi langsung dimasukin yang ini aja, langsung yang FAO dikali XA per QO sama nanti dapatnya CAO dikali XA. Nah, untuk tahap yang kedua itu kita mencari rate law atau laju reaksinya. Laju reaksinya karena dia orde 1, jadinya R sama dengan KCA. Kalau kita mau menjurus ke RA, pakai perbandingan itu ya, yang RA sama dengan min RA per 1, terus juga ada RB per 1, karena ini kan koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi bisa kita simpulin kalau min RA sama dengan KA dikali CAO dalam kurung 1 min XA. Nah, udah dapet nih persamaan ketiga, keempat, sama kelima. Langsung kita buat neraca molnya. Neraca molnya juga terhadap A, yaitu terhadap limiting reaktan. Nah, untuk V-nya sama dengan, ini langsung rumus cepatnya ya. Jadi dimasukin FAO dalam kurung, sebenarnya neraca mol kan yang input min output sama plus generasi sama dengan akumulasi itu ya. Nanti kalau di Budiar cara cepetnya langsung diginiin sih. Nanti bisa langsung gini buat teman-teman nanti untuk mempersingkat waktu juga. Terus nanti dimasukin batas bawahnya XAO, batas atasnya XA1. Karena ini kan kita tinjau terhadap reaktor pertama dulu ya, tadi RAP dengan reaksi adiabatis. Terus udah kita dapat FAO, seperti ini, kita masukin RA-nya. RA-nya dapat dari sini, dari persamaan 5. Kita masukin, lalu CA-nya bisa dikeluarin. CA bisa dikeluarin ke depan, karena dia merupakan konstanta. Nanti dari rumus FAO ini kan CAO dikali QO. Nah, jadi CAO-nya bisa dibagi, sama-sama dibagi. Nah, kalau di reaksi adiabatis, nilai K-nya ini nggak boleh dikeluarin dari integral, karena nanti dia akan seiring berubah dengan berubahnya konversi. Jadi nggak boleh dikeluarin KA-nya, jadi tetap di dalam integralnya. Terus udah kita dapet nilainya QO, integral dari 1 per KA CAO dalam kurung 1 min XA, DXA, dengan batas bawah XAO sama batas atas XA1. Nah, ini nanti kita bisa nyelesain ini pakai persamaan numerik yang fx itu ya. Jadi fx-nya itu 1 per KA dalam kurung CAO 1 min XA. Nah, sebelum masuk ke penyelesaian nilai volumenya, kita kan belum tahu nih konversi dari reaktor yang pertama. Karena kan yang kita tahu tuh reaktor kedua pengennya 85%. Nah, kira-kira yang pertama berapa sih? Nah, kita bisa dapat dari persamaan neraca energi. Neraca energinya rumusnya H min H plus DH plus delta HRA dalam kurung RA DV plus DQ. Nah, nanti di sini didapetin delta HRA-nya, RA sama DV-nya tuh bisa dikeluarin jadi FAO sama DXA. Sama DH-nya tuh bisa kita urain jadi FT, CP, sama DT. Semisal nanti diketahuinya itu ada rumus M, pakainya M. Jadi menyesuaikan aja, semisalkan diketahuinya volume sama densitas, bisa pakai volume sama densitas juga. Jadi disesuaikan sama yang diketahui di soal. Nah, selanjutnya kita masukin untuk rumusnya DT diintegralin, sama ini kan konstanta semua. Jadi nanti bisa dibagi ke sini, bisa dipindah ke ruas kiri, bisa dibagi ke ruas kiri. Jadi sama dengan delta HRA dikali FAO per FT dikali CP dikali DXA sama dengan integral dari DT dengan batas bawah T0 sama batas atas T ketika kondisi di reaktor di reaktor akhir. Terus habis itu kita masukin karena kan FT di sini nilainya FA0 ya. FT nilainya FA0 jadi bisa dicoret, hasilnya segini sama dengan T min T0.
Lalu bisa kita dapetin kalau rumus T itu sama dengan T0 min delta HRA bar CP dikali XA1 min 0 dikali XA1 min XA0. Nah, ini kita mau cari konversi di reaktor pertama, jadi bisa kita masukin langsung untuk nilai konversi di reaksi pertama itu 673 ini disesuaiin ya sama satuan CP-nya kan di sini satuan CP di sini kan Joule per mol Kelvin ya. Jadi suhunya harus diubah dulu yang ini. Jadi 400 ditambah 273. Nah, T0-nya kan ini ya, 200 Celcius, jadi tambah 273, jadi 473. Jadi tinggal kita masukin di sini 673 Kelvin sama dengan 473 Kelvin dikurang, karena ini delta HRA-nya min 15.000 dimasukin, dikali XA, karena XA0-nya itu kan 0 dibagi 42 Joule per mol Kelvin. Didapat ternyata XA1-nya 0,56. Nah, langsung aja kita masukin, selesaikan persamaan yang keempat tadi, yang rumus neraca mol ini. Kita selesaikan dengan rumus numerik. Kalau aku pakainya trapezoidal, kalau misalkan teman-teman mau pakai Simpson, nanti tinggal dibagi 3 aja, sama yang tengah ini dikali 4. Jadi N-nya pakai 2 segmen aja biar cepat. Terus delta X-nya sama dengan 0,56 dikurangin 0 dibagi 2 sama dengan 0,28. Langsung dimasukin nilai Fx-nya ini. Nilai K-nya ini kan akan nilai T sama K itu akan seiring berubah karena dia reaksinya adiabatis. Nah, nanti tinggal dimasukin T-nya dari persamaan yang ini tadi, yang ini dimasukin persamaan ini, terus nilai K-nya tadi yang sesuai dengan soal, sama nilai 1 per K-nya. Nanti didapat tabel seperti ini, disesuaikan dengan segmennya, lalu dihitung dengan I trapezoidal sama dengan 0,28 dibagi 2 dikali 9,0909 plus 2 dikali 7,3099 ditambah 8,4175. Nah, didapat ITRAP-nya 4,4979. Setelah itu, kita bisa ngitung F reaktor untuk reaktor RAP yang pertama ini. RAP yang pertama dapatnya 144,4455 liter. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada dilanjut ya. Untuk RAP yang keduanya, dari soal yang A, itu isotermalnya kan juga tetap sama ya, suhunya di T2 itu tetap 673, sama sesuai dengan suhu yang pertama, bukan suhu yang, kalau yang suhu yang awal kan tadi 200 Celcius, sedangkan suhu yang kedua ini 400 derajat Celcius. Nah, bisa langsung pakai rumus F reaktor 2 sama dengan QO integral dari 1 per KA dalam kurung 1 min XA dXA, kurang lebih sama kayak tadi, dengan batas bawahnya diganti, jadi XA1 sampai XA2. Tadi kan XA0 sampai XA1, kalau ini XA1 sampai XA2. Nah, karena dia isoterm, K-nya bisa dikeluarin ke depan. Karena K-nya konstan kan, nggak suhunya kan konstan, jadi K-nya tuh tidak berubah nilai K-nya. Nah, kita keluarin, bisa langsung kita masukin di sini karena ini persamaannya bisa diselesaikan dengan integral biasa, jadi langsung aja dijadikan ln dan kurung 1 min XA dengan batas bawah 0,56 sampai 0,85. Terus untuk yang nilai F2-nya udah bisa kita dapat, nilainya 131,5401 liter. Terus ditanya juga beban panas yang dipindahkan dari neraca energi yang pertama ke neraca energi yang kedua. Itu kita tinjau dari neraca energi yang kedua. Sesuai dengan rumus tadi yang neraca energi ini, nanti didapat nilai dq sama dengan delta HRA FAO dXA. Diintegralin dq-nya dapat Q sama dengan min 15.000 dikali 600 dengan batas atas 0,85 tadi dikurangi 0,56. Hasilnya dapat min 1840,05 kW. Min ini menunjukkan kalau kalau panas yang dikeluarkan itu perlu pendingin ya. Tadi kan nilai delta HR-nya juga min kan, karena dia exotherm. Nah, kalau buat ngetahui kalau dia tuh udah benar atau belum, teman-teman bisa lihat di sini di nilai T-nya. Kalau teman-teman dapat nilai T-nya dia naik, berarti udah benar karena
delta HR-nya kan tadi minus, otomatis reaksinya eksoterm. Sehingga T-nya bakal naik seiring dengan konversi bertambah. Tapi kalau nanti teman-teman misalkan dapatnya berkurang, otomatis di neraca energinya ada yang salah, jadi perlu dikoreksi lagi. Oke, lanjut ke yang B ya. Yang ke B ini bedanya sama aja kayak yang tadi, cuman bedanya reaktor yang keduanya ini merupakan reaktor alir berpengaduk ya, CSTR. Bedanya hanya di nilai neraca molnya. Jadi kalau neraca mol RAP tadi itu rumusnya kayak gini, kalau yang RAP, kalau yang RATB rumusnya ini, langsung bisa ini. Jadi bisa langsung dipakai rumus yang ini, diganti FA0-nya jadi CA0 dikali Q0 dalam kurung XA2 min XA1 dibagi sama KA2 dalam kurung CA0 kali 1 min XA2, XA yang kedua ya, karena kan tadi pakai 0,56 di reaktor yang pertama. Nah, ini untuk reaktor yang kedua pakai 0,85. Nanti didapat F reaktor RATB-nya 236,3 liter. Untuk beban neraca panasnya pada reaktor yang RATB itu bisa langsung pakai delta HRA dalam kurung min RA dikali V. Nanti bisa langsung dijabarin RA-nya sama kayak tadi, KA2 dikali CAO dalam kurung 1 min XA2 dikali V2. Nanti dapatnya minus 2610 kW. Jadi sama ya. Jadi dua ini sama karena kan emang reaksinya eksoterm sehingga panas yang dikeluarkan perlu pendingin. Untuk nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung? Kalau kurang jelas nggak apa-apa bilang aja. Oke, mungkin langsung next aja ya di yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini kita masuk ke bab yang reaktor alir berpengaduk yang semi batch. Di mana soalnya ini pada sebuah tangki berpengaduk dilangsungkan reaksi fasa cair di mana ada 2A menjadi 3B secara isotermal dan semi batch. Mula-mula tangki berisi 750 liter larutan A dengan konsentrasi 0,05 mol per liter, tidak mengandung B, berarti kan pure A ya. Setelah tercapai kondisi reaksi, larutan umpan dengan konsentrasi A sebesar 0,3 mol per liter dialirkan dengan kecepatan 2,5 liter per menit pada saat yang bersamaan. Outlet valve tangki dibuka sehingga cairan mengalir dengan kecepatan volumetrik yang sama dengan umpan. Reaksi ini mempunyai konstanta laju Ka pada 40 derajat Celcius sebesar 0,065 liter per menit dikali mol. Nah, kira-kira tentukan konsentrasi A yang keluar reaktor setelah 30, 60, 90, dan 120 menit. Oke, langsung aja ya, sama ditanyain juga konsentrasi A ketika dia kondisinya steady state. Nah, di sini diketahui tadi ya reaksinya itu ada 2A menjadi 3B, kita ubah koefisiennya aja jadi A menjadi 3/2B karena kan A merupakan limiting reaktannya juga. Terus kita ketahui yang masuk ada QO, CaO, sama ada MO. Terus juga di sini ada yang kedua itu ada Q sama dengan QO, Ca sama M. Di sini kan diketahui kalau Q-nya itu sama dengan QO ya. Terus umpannya itu diketahui kalau umpan yang masuk itu konsentrasinya CaO-nya itu 0,3 mol per liter sama kecepatannya 2, liter per menit. Ini jadinya QO sama CaO. Terus dia juga memberikan informasi di sini kalau udah ada nilai volumenya. Nilai volume di dalam reaktornya ini 750 liter sama 750 liter dengan konsentrasi di dalam reaktor ini 0,05 mol per liter. Nah, bisa kita ibaratkan jadi initially ya. Jadi initially ketika T sama dengan 0. Terus rate law-nya juga udah diketahui, min RA sama dengan KA dikali CA pangkat 2. Karena kan di sini tadi koefisiennya pangkat 2 ya.
Jadi dia merupakan orde 2. Kalau misalkan teman-teman bingung nentuin orde reaksinya, bisa ditentuin lewat satuannya aja, karena kan ini satuannya liter per menit kali mol. Nanti kalau misalkan pangkat 2 berarti kan kalau misalkan liter kuadrat per menit kali mol, itu kan berarti dia pangkat 2. Jadi nanti disesuaikan aja sama satuannya. Nah, kalau untuk reaktor semi batch ini, langkah pertama yang harus kita hitung itu ada neraca massa total. Jadi via neraca massa total dulu, baru via neraca mol. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung hitung di neraca mol, nggak apa-apa, cuma nanti persamaannya ada yang jadinya nggak diketahui. Nah, dari neraca massa total ini, rumusnya R in min R out sama kayak tadi, sama dengan R akumulasi, di mana ketika massa input dikurangi massa output sama dengan akumulasi dari massanya. Ini rumusnya rho dikali QO min rho dikali Q sama dengan rho dV per dt plus V d rho per dt. Nah, karena kita tahu kalau ini QO-nya sama dengan Q, otomatis Q0 dikurangin Q0 sama dengan 0, nanti ini diturunin dV per dt. Nanti dV per dt-nya didapatkan 0, dV-nya sama dengan 0, dV bisa kita integralkan jadi V min V0 sama dengan 0. Jadi V sama dengan V0 untuk persamaan yang pertama. Lalu untuk penentuan konsentrasinya, ini bisa teman-teman hitung bisa enggak sih? Karena CA-nya kan tadi udah diketahui ya. CA ininya nih, CA initialnya udah diketahui. Nah, nanti misalkan ini belum diketahui, otomatis teman-teman harus ngitung konsentrasinya di sini. Tapi kalau teman-teman ini udah diketahui, teman-teman bisa langsung lanjut ke neraca mol aja. Soalnya CA-nya kan udah diketahui tadi, CA initialnya. Langsung kita masukin di sini neraca mol komponen A-nya sama kayak tadi, R in min R out sama dengan plus R generasi sama dengan R akumulasi. Dimasukin FA0 min FA plus RA dikali V sama dengan DNA per DT. Nah, DNA ini kita jabarin jadi DCA per DCA dikali DV ya. Nah, ini bisa kita langsung masukin aja karena uh, V VA0 itu sama dengan CA0 dikali Q0. Nanti bisa dijabarin aja langsung dikeluarin Q0-nya. Jadinya Q0 dalam kurung CA0 min CA plus RA dikali V sama dengan V DCA per DT plus CA dalam kurung DV per DT. Nah, karena tadi sesuai anjuran untuk menghitung neraca massa dulu, jadi kan kita bisa dapat di sini kan DV per DT-nya. Nah, ini bisa dikali diasumsikan jadi 0, nanti hasilnya 0 jadi bakal habis. Nanti dapat di sini DCA per DT-nya sama dengan Q0 per V dalam kurung CA0 min CA plus RA. Terus nanti kita masukin RA-nya tadi yang udah diketahui ya. RA-nya ini yang orde 2 itu nanti didapat DCA per DT sama dengan Q0 per V dalam kurung CA0 min CA ditambah, karena ini kan nilainya kan RA ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dimasukin ke sini, otomatis jadinya min KA ya. Jadi min KA dikali CA pangkat 2. Terus nanti udah di sini langsung kita penyelesaiannya menggunakan metode Euler aja, karena kita di sini kan pakainya diferensial. Jadi kalau metode Euler bakal lebih gampang. Rumus Euler CAI ditambah 1 sama dengan CAI ditambah delta T DCA per DT ketika kondisinya I. Nah, di sini karena soalnya sama Budiar dimudahkan ya, jadi pangkat pangkat maksudnya pengalinya tuh jaraknya sama 30, 30, 30, 30. Jadi kita langsung bisa ambil asumsinya delta T-nya sama dengan 30 menit. Nah, nanti teman-teman bisa langsung masukin ke metode Euler tadi, ada nilai T, CA sama DCA, nanti nilai T-nya dari 0 sampai 120, nanti bisa dimasukin, nanti dapat nilai CA pada masing-masing waktu yang ditanyakan. Jadi ada 0, ada 30, ada 90, ada 120.
Terus lanjut untuk yang pertanyaan B, lalu berapa nilai CA ketika kondisi steady state? Nah, untuk rumus kondisi steady state itu V sama dengan Q0 dikali CA0 min QCA dalam kurung KA CA kuadrat. Karena Q0-nya, karena Q sama dengan Q0, jadi bisa dikeluarin aja ini. Bisa dikeluarin, nanti teman-teman langsung bisa masukin nilai CA-nya. Q0-nya kan tadi 2,5, terus CA0-nya kan 0,3, CA-nya kan yang ditanyakan. Terus nanti ininya KA-nya 0,065 dikali CA pangkat 2. Nanti kalau misalkan ujian teman-teman bisa pakai solver yang di kalkulator saintifik. Nanti didapat dua nilai, karena satu nilainya negatif, nggak mungkin ya, karena kan CA-nya kan. Jadi kemungkinan nilainya yang satunya yaitu 0,10101 mol per liter. Oke, untuk nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan aku jelasinnya kecepatan nggak apa-apa, bilang aja. Des, boleh tanya nggak, Des? Iya, boleh-boleh. Gimana, Cing? Yang B yang volume, Ya, eh, yang B. yang B kan sama dengan Q0 CA0 min Q CA per KA CA berarti itu mungkin bisa dijelasin lagi, Des. Oh, yang V sama dengan Q0 kali CA0. Iya, iya, iya. Ya, ini jadi rumus kondisi steady state RAB kan rumusnya V sama dengan Q0 dikali CA0 min Q CA kan. Ini kayak rumus yang volume RATB biasa, Cing. Per KA dikali CA kuadrat. Nah, ini kan karena Q 0-nya kan tadi sama dengan Q ya. Jadi bisa dikeluarin Q 0-nya. Jadi CAO min CA per KA dikali CA pangkat 2. Nanti langsung dimasukin aja Q0-nya kan di sini Q0-nya 2,5 liter per menit. Terus juga ada CA0-nya tadi kan ini ya, CA0-nya pakai yang ini ya, 0,3 mol per liter. Jadi teman-teman jangan kebalik-balik ya antara CA initial sama CA0. Jadi kalau CA initial tuh ketika konsentrasinya tuh udah ada di dalam tangki. Udah ada di dalam tangki, nah kalau CA0 tuh benar-benar yang masih umpan. Jadi jangan kebalik antara 0,3 sama 0,05 ini. Terus nanti bisa langsung KA-nya kan pakai tadi ya yang nilai K ini. Nilai K-nya tetap sama kok ya, 0,065. Karena kan dia isoterm kan, K-nya jadi sama. Kecuali kalau dia adiabatis, teman-teman baru nyari K lagi yang baru. Terus dikali CA pangkat 2. Nah, nanti ini kan ada CA, ini ada CA pangkat 2, otomatis kan nilai CA-nya bakal ada 2 ya. Nanti didapetinnya ini minus, yang satunya yang keduanya dapatnya plus. Nah, berarti yang nilainya kita ambil yang plus, jadinya CA2-nya 0,10101 mol per liter. Gimana, Cing? Ya, ya, makasih, makasih. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Semisalkan teman-teman bingung ya ini rumusnya dapat dari mana? Dari ini catatan dari catatan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti UAS reaktor langsung pakai rumus yang cepat-cepat gini aja, nggak perlu nulis dari awal lagi kayak misalkan contoh lah yang mana ya tadi ya yang nilai F. Nih nilai F ini nih. Teman-teman langsung pakai rumus ini aja karena kalau dari awal banget itu kan bakal nguras waktu banget ya. Apalagi kan Budiar biasanya ngasih waktunya 100 menit kan. Nah, takutnya nggak keburu. Nih kayak misalkan ingat aja kalau F CSTR rumusnya FAO dalam kurung XA2 min XA1 per RA2 ini untuk yang seri ya. Untuk yang seri, terus kalau yang RAP ini rumusnya langsung ini ada integralnya QO dikali XA2 XA1 DXA per KA dalam kurung 1 min XA. Sama yang tadi steady state, langsung diingat aja rumusnya ini. Saya takutnya kalau diurain dari awal ini menyita waktu banget. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke nomor 4. Karena nomor 3-nya itu ini, teori. Bentar. Ini nomor 3-nya teori ya.
Nomor 3 teori ya. Tentukan jenis reaktornya ya. Langsung nomor 4 aja ya. Nih, nomor 4 soalnya agak jelimet. Nanti kalau misalkan teman-teman di nomor 4 ini nemu yang cara yang lebih gampang dan lebih efisien, boleh disampaikan aja ya. Nah, untuk nomor 4 ini kan pertanyaannya itu reaksi reversibel metanasi karbon monoksida dengan reaksi CO plus 3H2 menjadi CH4 plus H2O pada fasa gas dengan katalis nikel diaplikasikan secara luas dalam industri yang memproduksi bahan bakar pada tekanan atmosferik dan rentang suhunya 180 sampai 240 derajat Celcius. Nah, ternyata reaksi ini nih dianggap irreversible dengan laju reaksi katalitik. Di sini langsung diketahuinya nilai R ya, langsung diketahui nilai R. Jadi kita nggak perlu nyari red law-nya lagi. Kan tadi kan kita masih harus nyari red law-nya lagi kalau nyari red law-nya lagi kan, menyesuaikan dengan reaksi. Nah, kalau ini red law-nya udah diketahui nilai R-nya karena dia merupakan FBCR ya. Jadi fixed bed catalyst reactor. Dengan R aksen CH4-nya, nah ini uniknya dari FBCR itu biasanya nilai R-nya tuh ada tanda petiknya. Terus diketahui kalau di sini berarti persamaannya bukan hukum pangkat ya, karena ada tambah-tambahnya ini kan. Jadi nanti menyesuaikan aja sama soalnya. Terus ternyata digunakan fixed bed catalytic reactor satu dimensi yang beroperasi steady state pada suhu 230 derajat Celcius, dijaga konstan, dan tekanan total 100 kPa dijaga konstan. Nah, ini diingat-ingat ya yang dijaga konstan ini, soalnya biasanya akan berguna nanti misalkan dalam perhitungan. Terus diketahui juga umpannya itu ternyata campuran gas CO, H2, CH4, H2O, dan N2 yang merupakan inert dengan komposisi masing-masing sebesar 3%, 60%, 0,5%, 0,5%, 36% mol ya, fraksi mol ya ini ya. Umpan ini dialirkan dengan kecepatan 40 dikali 10 pangkat 6 milimol per jam. Ini berarti kinol ya. Kinolnya 40 dikali 10 pangkat 6 milimol per jam sama densitas bulknya katalis sebesar 480 gram per desimeter kubik. Nah, ini densitas bulk ini nanti dipakai ketika teman-teman nentuin volume di akhir. Nanti dipakai densitas bulknya. Nah, terus diketahui juga nilai K1-nya, K2-nya, K3-nya, sama K4-nya. Diperhatiin juga satuannya, karena nanti akan berpengaruh pada perhitungan. Langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Ini aku misalin jadi A plus 3B menjadi C plus D. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Konversinya juga tadi diketahui ya. Konversinya itu ada 74% ya. 74% terhadap A ya. Terhadap A. Nah, sebelum itu sebenarnya kita harus tahu dulu limiting reaktannya kira-kira apa. Nah, teman-teman bisa lihat dari fraksi mol yang masuk ketika umpan. Kan tadi ada CO 3%, terus H2 60%, CH4 0,5, H2O 0,5, inertnya 36%. Nah, berarti kan yang paling kecil pada reaktan ini, kita fokus ke reaktan aja, karena kan limiting reaktan ya. Kita fokus, ternyata nilai CO-nya itu paling sedikit, sehingga A sebagai limiting reaktan, sedangkan H2 ini sifatnya ekses, sehingga dia berlebih. Nah, terus bisa langsung kita hitung aja. Yang pertama itu hubungan P dengan stoikiometri. Nah, hubungan P dengan stoikiometri, karena nanti kita pakainya tuh nilai P ya. Jadi bukan nilai yang biasanya bukan yang nilai CA, pakai nilai P. Jadi kita harus bandingin dulu masing-masing komponen yang masuk ke dalam reaktor. Kan di sini ada 5 komponen ya, ada 5 komponen, kita bandingin terhadap A, karena A itu limiting reaktan. Nah, jadi komponen A-nya itu FAO, B-nya itu FBO, untuk mempermudah, jadi dibandingin sama, karena kan kita harus menghubungkan antara P dengan stoikiometri ya, jadi, dan tadi diketahui terhadap A kan, jadi di sini aku buatnya FBO-nya tuh 20 FA0, karena kan H2-nya itu
60%, sedangkan CO-nya itu kan 3%. Otomatis si FBO ini kan 20 kalinya si FA0. Terus C-nya juga sama, FCO sama dengan 0,166 FA0. Ini harus dihitung sendiri ya teman-teman, jadi emang beneran dibandingin, soalnya untuk mempermudah teman-teman nanti di sininya. Karena kalau nggak kayak gini, nanti pusing di FTO-nya. Jadi nanti FTO-nya malahan FAO tambah FBO tambah FCO kayak gitu. Jadi dibandingin aja, FDO-nya dapat 0,1667 FA0, terus FIO-nya, F-inertnya, inert umpan, itu dapat 12 FA0. Nanti ditambah aja totalnya 32,334 FA0. Nah, tahu bener nggak sih FT0-nya itu 32,334? Teman-teman harus ingat kalau rumus ini bacanya apa ya? C sigma. Jadi kalau mau tahu bener atau enggaknya tuh nanti teman-teman bisa bandingin. Jadi fraksi mol A umpan tuh kan FA0 per FT0 kan. Nah, dapatnya kan tadi di soal kan 3% ya nilai A-nya ya. CO ini kan A kan 3%, berarti kan 0,03. Nah, coba teman-teman dibagi jadi 1 dibagi 32,334 dapatnya 0,0312. Berarti kan otomatis benar ya sesuai sama yang diminta soal kan di sini 3%. Jadi buat ngeceknya kayak gitu buat teman-teman mengetahui benar atau enggak perbandingannya dengan FA0. Terus reaksinya juga sama seperti biasa. Kalau umpan itu pakai minus, kalau produk pakai plus ya. Ini kurang minus nih di 3FA0-nya. Jadi sesuaikan dengan reaksinya. Jadi kalau A itu min FA0 kali XA, kalau yang B itu balik kali 3-nya ya, min 3FA0 kali XA, terus kalau yang C plus FA0 kali XA, terus kalau yang D FA0 kali XA, nah inert jangan lupa kalau inert itu nggak bereaksi. Jadi 0 bisa ditulis 0, nanti di sini dapat totalnya minus 2 FA0 dikali XA. Terus outputnya teman-teman tinggal jumlahin aja antara umpan ditambah reaksi, nanti dapat hasilnya FT sama dengan FT0 min 2 FA0 dikali XA. Nah, langsung masuk ke hubungan tekanan parsial dengan tabel stokiometri yang udah kita buat. Nanti kita buat di sini PA-nya sama dengan fraksi A dikali P, di mana fraksi A ini kan kalau teman-teman bikin fraksi A otomatis karena kan laju reaksinya yang diminta itu kan laju reaksinya kan yang diminta kan keluaran ya, bukan tekanan ketika dia kondisinya di 0 ya. Jadi otomatis di sini kita buatnya laju fraksi A dikali dengan P. Jadi rumus tekanan parsial tuh PA sama dengan reaksi fraksi A dikali dengan P. Nah, fraksi A itu rumusnya FA per FT dikali P, FA-nya bisa dijabarin, nanti dapat nilai FA-nya itu FA0 dalam kurung 1 min XA per FT0 min 2 FA0 dikali XA dikali dengan PO. Nah, ini baru dikali PO karena sebelumnya kan koefisiennya, stokionya kan dalam umpan ya, diibaratin dalam umpan. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ngibaratinnya sama fraksi A, otomatis pakainya P. Tapi kalau di sini udah teman-teman jabarin jadi ketika dia diumpan, jadi P-nya ketika diumpan juga. Jadi buat ngehubungin nilai tekanan umpan yang tadi diketahui kan. Jadi kita hubungin ke sana. Nanti didapat nilai PA-nya dalam kurung 1 min XA per 32,3334 min 2 XA dikali PO untuk persamaan reaksi 1. Terus kita buat lagi yang PB. Sama kayak tadi, pakai ini ya, yang PB ya, FBO min 3 FAO dikali XA. Terus FBO-nya kan tadi udah ada nilainya kan, 20 FAO, dimasukin 20 FAO-nya, nanti dapat 20 min 3 XA per 32,3334 min 2 XA dikali PO. Terus nilai PC-nya juga sama, dapatnya 0,1667 plus XA
per 32,3334 min 2XA dikali PO. Sama PD-nya juga 0,1667 plus XA per 32,3334 min 2XA dikali PO. Nah, ini enaknya ini, yang dua ini bisa langsung disalin ya, karena sama ya tadi perbandingan fraksinya kan sama-sama 0,5. Langsung kita lanjut masuk ke neraca mol A. Neraca mol terhadap A. Jadi kalau neraca mol terhadap A-nya fixed bed itu kurang lebih sama kayak neraca molnya RAP. Bedanya itu kalau RAP itu dikali DV, tapi kalau fixed bed itu dikali DW. Jadi karena dia ada katalis padat yang diam di dalam reaktornya, jadi biasanya yang ditanyakan itu berat katalis padat di dalam reaktornya. Nah, bisa sama kita masukin FA, ini ya, ngikutin ya. Jadi input min output plus generasi sama dengan 0 ya. Karena kan steady state kan tadi udah diklaim di soal tuh dia steady state, otomatis sama dengan 0. Nanti bisa dicoret. Di sini didapat min DFA plus RA aksen dikali DW sama dengan 0. Nanti didapat minus RA aksen dikali DW sama dengan DFA. Nanti DFA-nya ini bisa dijabarkan jadi FA0 dikali DXA. Nanti didapat DW-nya itu W sama dengan integral dari FA0 per min RA aksen dikali DXA. Nah, nanti di sini teman-teman harus mengetahui dulu, karena di sini kan rumus dimintanya kan FA0 ya, sebelum dikali integral. Misalkan ini teman-teman dijadikan Fx, otomatis FA0-nya teman-teman harus nyari dulu. Nah, cari FA0-nya boleh pakai fraksi umpan ya. Fraksi A di dalam umpan. Jadi fraksi A di dalam umpan FA0 per FT0. Tadi FA0-nya fraksi umpan di dalam umpan kan 3% ya. Ini 3%. Dapat 0,03 sama dengan FA0. FT0-nya juga udah diketahui. Nih, FT0-nya udah diketahui ya. 40 dikali 10 pangkat 6. Nanti dimasukin, dapatlah FA0-nya 12 dikali 10 pangkat 5 milimol per jam. Terus rate law-nya udah diketahui ya, tapi kan di sini uniknya tuh rate law-nya tuh yang diketahui tuh CH4, yang diketahui tuh rate law produk. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena nggak ngaruh, karena di sini koefisiennya sama ya. Jadi CH4 sama CO kan sama ya koefisiennya. Jadi teman-teman boleh pakai rate law persamaan yang ini. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan yang diketahui itu ternyata R aksennya H2. Nah, itu nggak boleh. Teman-teman nggak boleh pakai, maksudnya itu harus pakai perbandingan laju reaksi ya. Jadi nggak boleh sama. Karena ini kebetulan dipermudah sama Budiar sama koefisiennya. Jadi teman-teman boleh pakai laju reaksi yang ini. Lanjut, ini maaf tulisannya kayak gini. Tadi ditepek-tepek terus. Jadi nilai W-nya bisa langsung teman-teman masukin ya. Ini kan W-nya kan tadi nilai W itu kan FA0 integral dari 1 per min R aksen A DXA dengan batas bawah XA0 sampai dengan XA. XA-nya juga udah diketahui kalau dia 0,74 ya. Di soal diketahui kalau dia 0,74. Nah, langsung aja kita masukin di sini W sama dengan 12 dikali 10 pangkat 5. Integral dari kita misalkan 1 per R-nya ini Fx ya. Fx ini. Karena nanti bisa pakai numerik. Nah, ini lumayan agak jelimet rumusnya. Tapi nanti yang penting teman-teman ini aja, teliti aja sih. Kita masukin aja, langsung bisa kita masukin dari rumus RA ini ya. Ini kan rumus R aksennya kan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan dibuat Fx itu kan 1 per R aksen kan. Otomatis yang di sini akan naik ke atas, yang di sini akan naik ke bawah. Akan turun ke bawah. Jadi nggak usah pusing ya. Jadi ini langsung dikatasin aja, ini langsung dikebawahin. Terus nanti didapat nilainya, karena tadi K1, K2-nya udah dapet. Kurang lebih, jadi langsung dimasukin aja. 3,9. Ini akarnya sampai bawah ya teman-teman, jadi jangan bingung. Ini akarnya sampai bawah. 20 min 3XA per 32,3334 min 2XA dikali PO ditambah 80,5 dalam kurung 1 min XA per 32,3334 min 2XA plus 7,6 dalam kurung 0,1667. Ini lanjutannya ke bawah ya. Plus
XA dikali PO per 32,33 min 2XA. Nah, ini semua digabungin dipangkatin 2. Disesuaikan ya, teman-teman ya. Ini nilai yang ini ya. Jadi jangan bingung tadi nilainya. Maaf banget kalau misalkan nggak terlalu jelas ya ininya tulisannya. Terus per 13645 dalam kurung 1 min XA per 32,334 min 2XA dikali PO. Terus ini juga, ini akarnya sampai bawah ya. Ini akarnya sampai bawah sini. 20 min 3XA per 32,334 min 2XA dikali PO. Nah, karena fx-nya tidak mungkin dihitung secara manual, jadi pakai numerik aja, biar gampang ya. Pakai numerik aja, kita pakai yang paling gampang aja, langsung n-nya 2 segmen karena waktunya terbatas. Jadi langsung aja bisa 0,74 dikurangi 0 dibagi 2. Jadi nilai delta X-nya 0,37. Langsung kita masukin di sini. Dimasukin nilainya masing-masing karena kan nilainya udah ada semua ya. XA-nya tadi udah ada, disesuaikan. Misalkan 0, dimasukin XA-nya 0. PO-nya kan konstan. Jadi dimasukin aja. Tadi PO-nya kan 100 kPa, bisa langsung dimasukin aja. Jadi ini udah ada nilainya semua ya. Jadi udah nggak usah pusing. Mungkin nanti pusingnya ngitungnya aja karena harus teliti. Takutnya nanti ini, maksudnya kebalik-balik. Nanti didapat nilai fx-nya 0,285481, 0,28416, 0,36681. Misalkan teman-teman segmennya mau ditambahin jadi 4 segmen, 5 segmen, supaya lebih rinci lagi atau lebih akurat lagi nilainya, itu monggo. Kalau misalkan waktunya luang ya teman-teman. Terus nanti langsung dihitung aja. Ini sorry, bukan isim ya, ini itrap, pakainya trapezoidal ya, bukan pakai Simpson. Kalau pakai Simpson ininya per 3 ya, per 3, terus 2-nya di sini diganti sama 4. Dicari 0,37 dibagi 2, dalam kurung 0,285481 plus 2 kali 0,28416 plus 0,36681. Nanti didapat I-trap-nya 0,22581. Nah, ini belum selesai karena kita baru nyari si fx ini ya. Nih, jadi nanti nilai W-nya itu nilai FA0 dikali nilai I. Jadi nanti dimasukin nilai FA0-nya tadi kan udah kita hitung bareng-bareng. Nilai FA0-nya itu 12 kali 10 pangkat 5. Jadi tinggal dimasukin aja, tinggal dikali I, nanti dapatnya 270.972 gram. Karena satuannya tadi gram ya. Nih, gram katalis ya. Nanti kalau misalkan di kilogramin jadi 270 kilogram. Nah, nanti setelah itu pertanyaan yang B-nya itu volumenya berapa? Volumenya tadi kita bisa manfaatin densitas bulknya. Jadi FA0 per densitas bulk dikali I didapat 12 kali 10 pangkat 5 per 480 gram per dm kubik dikali 0,22581. Nanti dapatnya 564,525 dm kubik atau 564,525 liter. Nanti bisa misal di scale up ke meter kubik jadi 0,5645. Oke, ada yang bingung nggak untuk penjelasan nomor 4? Oh ya, tadi ini mungkin teman-teman ini ya. Sebenarnya kalau misalkan reaktor seri itu teman-teman nggak perlu khawatir karena biasanya volume atau konversinya sama. Jadi soalnya tuh antara volumenya sama atau konversinya sama. Nah, untuk soal nomor 1 ini kebetulan untuk volume yang sama. Terus misalkan paralel itu teman-teman nggak perlu bingung, nilai Q-nya tinggal dibagi 2. Jadi dalam perhitungannya tinggal, ini kan kalau ini kan kita tetap masukin Q0 biasa ya. Nah, kalau misalkan paralel nanti Q-nya tuh harus dibagi 2. Gitu. Jadi sebenarnya pokoknya kalau paralel tuh nanti misalkan mereka tuh ditambah, itu hasilnya bakal sama karena cuman Q-nya aja yang dibagi 2. Nah, kalau seri itu belum tentu nilainya sama volume akhirnya. Ini kan beda ya, 144 sama 131. Terus tadi juga ada yang
236. Nih biasanya kalau RATB volumenya lebih besar ya dibanding RAP. Udah sih itu aja. Ada yang dibingungin nggak? Semisalkan nanti mau PDF-nya, nanti aku kirim grup kok. Oke, semisal udah nggak ada yang ditanyain, mungkin kalau dari aku cukup sekian ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang belajar bareng pada sore hari ini. Semangat buat UASnya besok, semoga dapat hasil yang maksimal. Jangan lupa berdoa. Udah sih itu aja dari aku, mungkin aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Destia atas tentornya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.